Apakah pakaiannya, kebutuhan belajarnya, makanannya, tiba kemudian beliau terkejut karena di dalamnya sudah ada yang diperlukan. Butuh buah, ada buah di situ. Butuh makan, ada makan di situ. Kalimatnya menggunakan kullama. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ketika kita bertakbir mengucapkan fayaqulu, kata Nabi, Allahu Akbar. Ucapkan Allahu Akbar. Ada kabir, ada akbar. Itu berbeda. Ketika Anda ucapkan kabir, sesuatu yang besar, agung, berharga, penting. Akbar, ismu tafdil, lebih penting. Karim, mulia. Akram, lebih mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca. Bukan karena engkau tak pernah punya guru untuk mengajarkan engkau membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah sehingga engkau bisa membaca. Tidak. Niatkan membaca itu karena Allah yang lebih mulia dibanding semua guru dan tempat-tempat belajar itu. Jadi kalau guru saja bisa mengajar, bisa membaca, apalagi Allah yang lebih mulia daripada itu menjadikan kau sekarang bisa mengikuti bacaan. Itu ismun tafdil. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau ada kabir, maka hanya Allah yang akbar. Satu-satunya yang agung, satu-satunya yang besar, satu-satunya yang istimewa. Karena ada Allah yang paling akbar, maka kabir-kabir yang lain buang. Proyek, masyru' kabir, proyek besar, buang dulu. Bait kabir, rumah besar, buang dulu. Kendaraan yang penting, buang dulu. Karena sekarang saat kita sedang sholat, kita hanya mengatakan hanya Allah yang akbar, yang lain kecil semua. Itu yang dimaksudkan. Makanya ketika tangan mengangkat di hadis Muslim nomor hadis 397, termasuk juga di Al-Bukhari nomor hadis 711, ketika mengangkat tangan mihadwa mankibaihi, baik sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga. Ketika mengangkat sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga, dua-duanya sama. Yang telapak menghadap ke depan, yang punggung menghadap ke belakang. Buang urusan dunia semua ke belakang. Dan jadikan semua fokus hanya kepada Allah. Hadapkan dirimu ke depan, ke kiblat, dan jadikan Allah yang maha besar. Buang semua ke belakang. Kenapa sholat sering terganggu? Karena ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia pada masuk. Itu nggak dibuang. Itu yang dimaksudkan. Makanya dalam kalimat iyyaka na'budu, ikhtisas, majukan iyyaka ke depan untuk mengkhususkan berusaha. Kalau sudah takbir, usahakan semua hanya karena Allah. Nanti makna luasnya bukan hanya sholat. Sholat itu hanya latihan. Sholat latihan membuat kita tersambung dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat dari kata silah. Ya, silah. Wasala yasilu silatan, silaturahim. Ya, kita berkumpul untuk bersilaturahim. Maksudnya apa? Kita berkumpul untuk mengeratkan hubungan. Puncak silaturahim bukan saat kumpul, saat berpisah. Kalau saat kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Tapi kalau sudah berpisah, Anda mendoakan, Anda juga menyapa juga, Anda juga masih ingat dengan dia, mendoakan yang baik-baik. Itu yang disebut silah namanya. Terhubung walaupun dimensinya sudah terpisah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah disebut sholat namanya. Karena itu dalam bahasa Arab, doa pun disebut sholat. As-sholatu hiya doa. Kenapa sholat disebut dengan doa dan doa disebut dengan sholat? Karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang berhasil sholatnya bukan sekadar saat sholat, selesai sholat pun dia ingat Allah. Itu yang dimaksudkan. Di konteks luasnya iyyaka na'budu itu bukan hanya saat sholat, pasca sholat pun hubungannya tersambung dengan Allah. Karena itu ketika Anda buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, agak sedikit ke atas sebelah kanan di mushaf, itu kalimat Allah langsung jelas. Orang yang berhasil sholatnya, selesai sholat dia langsung ingat kepada Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika sholat telah tuntas Anda kerjakan, orang yang berhasil sholatnya itu, maka dia akan segera, fa-nya itu langsung tanpa jeda. Harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama sholat selesai, peristiwa kedua pasca sholat. Antara sholat selesai dengan setelah sholat, cepat tanpa jeda dia ingat dengan Allah. Qiyaman, jalan. Makanya orang jalan ingat Allah keluar masjid, nggak akan tertukar sendal. Nggak ada tertukar sendal.
Karena tahu saat akan dipakai, ingat Allah. Mustahil kalau ingat Allah bisa tertukar. Mustahil. Di pekerjaan itu nggak akan menyentuh yang haram. Karena ingat Allah. Wa qu'udan saat duduk. Duduk, megang komputer, megang buku, nulis. Mustahil mengerjakan yang haram. Wa ala junubikum. Saat tidur pun ingat Allah. Maka kalau tidur ingat Allah, mustahil tidur dengan pasangan orang lain. Ini suami di samping tidur sama pasangan orang gitu. Ada sesuatu yang salah. Itu mustahil. Ini semua dari kepala sampai kaki itu semua terjaga. Jadi kalau orang sudah nekat berbuat maksiat terang-terangan, maka ada yang sangat fatal yang harus diperbaiki. Hati-hati. Hati-hati. Dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi, sekarang orang bangga mabuk di depan orang. Dulu orang zina sembunyi-sembunyi, sekarang orang selingkuh bangga diberitakan. Awas, ini ada sesuatu yang bahaya ini. Ada sesuatu yang bahaya dan jangan kita menjadi bagian dari peristiwa itu. Ya, mesti contoh yang baik-baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ya, kembalikan kepada pembahasan kita tadi. Jadi iyyaka na'budu bagian pertama melatih kita supaya tetap tersambung dengan Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, jadikan semua karena Allah. Kalau semua sudah karena Allah, maka wa disertakan di dalam kebutuhan dia, nasta'in. Iyyaka nasta'in. Maka semua kebutuhannya akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang ia hanya meminta kepada Allah saja. Contoh paling jelas dari keterangan ini di Al-Qur'an itu indah, Pak, Bu. Menerangkan sebuah teori, ya, baik itu informasi perintah atau larangan, diberikan kemudian penjelasan yang detail, setelah itu diberikan contoh. Supaya kita bisa memahami dengan jelas. Kalau bahasa tegasnya begini, kalau sudah dicontohkan terjadi belum yakin juga seperti apa lagi mesti diberikan penjelasan. Contohnya Maryam. Dan Allah memilih bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya kita tidak kemudian mengatakan kepada Allah, dia kan Nabi ya Allah, dia kan Rasul. Allah berikan contoh yang bukan Nabi dan Rasul untuk memberikan pendidikan terbaik untuk kita. Maryam. Bukan Nabi, bukan Rasul, seorang perempuan yang sangat salihah, hasil pendidikan kedua orang tuanya. Jadi kalau Anda menginginkan anak yang salih, maka jadilah orang tua yang salih. Ingin anak yang salihah, maka jadilah ibu yang salihah, istri yang salihah. Maka otomatis kesolehan orang tua akan langsung menurun kepada anaknya. Jika itu disiapkan untuk diteruskan. Tapi kalau didiamkan, gak akan nyambung. Didiamkan tuh bapaknya soleh sendiri, ibunya soleh sendiri, gak pernah diturunkan kepada anak. Imran bukan Nabi, Hannah pun bukan Nabi, keduanya bukan Rasul. Dipilih oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita, sampai disebutkan dalam surahnya langsung dengan namanya, surah Ali Imran. Al, keturunan ke bawah tanpa jeda, itu Al. Alun, kenapa disebut Alun? Karena semua keluarga ini ke bawah, itu soleh semua, Pak, Bu. Ali Imran, Imran dengan Hannah menikah, melahirkan Maryam. Maryam solih solihah. Maryam melahirkan Isa, Isa Nabi dan Rasul. Semua keturunan bayi itu. Nah, Imran dengan Hannah mendidik anaknya Maryam supaya memaksimalkan na'budu ini dengan konsep iyaka. Bahkan saking ingin mengkhususkan anaknya dekat dengan Allah, dibikinkan mihrab supaya anak itu bisa ibadah di dalamnya. Bapak Ibu bisa contohkan nanti di rumah untuk anak-anak nih, ya, disiapkan. Ini untuk sholat dia, baca Quran dia. Bedakan dengan tempat biasa. Mulai bisa dilatih itu, ya. Kalau anak masih mulai bermain, nggak apa-apa. Namanya bermain, mungkin dia di tempat bermain baca, ini kan? Maaf, bisa jadi di ruang tamu, di kamar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau nalarnya sudah mulai matang, tempatkan di tempat khusus. Karena kalau anak sudah mulai matang, pikirannya mulai bercabang, sudah bertanya, sudah mengkaji. Maka dekatkan dengan tempat yang khusus supaya fokusnya bisa terhubung dengan Allah secara sempurna. Maka dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya untuk fokus beribadah kepada Allah. Ini teori iyaka tadi. Khusus berusaha. Apa yang terjadi? Di situ didekatkan dengan Allah, diberikan mihrab, dibimbing pamannya Zakaria supaya tidak salah. Awas ya, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ada yang ibadah nggak punya pembimbing. Nanti besok-besok sholat maghrib 4 rakaat. Baik, lihat sini. Apa yang terjadi? Sekarang lihat baik-baik. Ketika na'budu maksimal, maka nasta'in tanpa diminta pun datang. Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ada ayatnya? Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha?
Qalat, lihat baik-baik kalimatnya, huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ketika orang tua itu maksimal meniatkan karena Allah mendidik anaknya supaya dekat dengan Allah, maka diterimalah ikhtiar orang tua itu. Kalau sudah ikhtiar orang tua diterima, maka ringan tugas orang tua, Allah yang seterusnya akan memberikan perhatian maksimal kepada anak itu. Makanya Bapak Ibu kalau dari kecil mendidik anak karena Allah, dekatkan dengan Allah, Bapak Ibu nggak akan capek setelah nanti sepuh ke depan. Anak itu dewasa nggak akan capek, Bu, Pak. Coba lihat anak-anak penghafal Quran itu. Orang tuanya nggak capek nabung buat haji. Ketika anaknya hafal Quran, Bapak Ibunya ikut haji. Kerabatnya ikut umrah, gurunya ikut juga. Jadi ketika Anda mendekatkan anak-anda dengan Allah, ini langsung jawaban dari Allah. Saya akan buat ringan kedua orang tuanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dalam merawat anaknya itu. Awalnya memang susah, Bu, nggak apa-apa, Pak. Kadang bangun malam, ngajak anak untuk tahajud, ngajak anak untuk menghafal Quran, masukin pesantren. Awalnya memang capek. Kadang-kadang sedih, baru dilepas dah pengen balik lagi. Pengen nginep juga di pesantren, kalau perlu pengen nyantri juga gitu kan. Terus baru pulang dah pengen balik lagi, baru sepekan dah mikirin bekalnya habis apa belum. Nanti kalau sudah buahnya mulai dipetik, maka akan terasa nikmat ke dalam jiwa, melekat di dalam hati. Ya, jadi itu yang diberikan oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana, aku rawat dia sampai dia tumbuh dewasa dengan perawatan yang maksimal. Kadang-kadang Anda merawat dengan baik di rumah, titipkan ke sekolah, karena Anda nggak tahu dia berteman dengan siapa. Kalau Allah tidak melembutkan hati teman-teman dia, bagaimana kemudian Allah bisa memberikan jalan kebaikan bagi anak itu tumbuh? Bapak kan nggak tahu apa yang dibeli anak itu saat jajan Pak di sekolah. Mungkinkah makanan itu baik untuk dia? Menjaga kekuatan kemudian memori dia. Siapa? Kalau Anda nggak titipkan kepada Allah, siapa yang merawat dia saat dia tidak bersama Anda? Nah, mustahil titipan itu diterima dengan baik kalau Anda tak punya hubungan baik dengan Allah, Pak, Bu. Mustahil. Anda nggak punya hubungan baik dengan tukang parkir, apalagi musuhan. Pengen nitipin barang Anda di situ, ya langsung ditolak, Cepi. Dari jauh udah dilihat-lihat tuh, ngapain ke sini, langsung tolak. Sekarang Anda pengen nitipkan anak Anda kepada Allah, Anda nggak punya hubungan baik. Udah sholat terlambat, Jumatan nunggu khutbah yang kedua. Kadang-kadang khotib khutbah di belakang bikin khutbah sendiri. Nah, terus setelah itu pengen menuntut sama Allah, ya Allah anakku, ya Allah ini. Dibangun hubungan baik dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Wa kafala Zakaria, ada yang bimbing, panggil guru ngaji, bikin mihrab, ya, dekatkan dengan Allah. Setelah itu perhatikan kalimatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam untuk mengantarkan keperluannya, apakah pakaiannya, kebutuhan belajarnya, makanannya, tiba kemudian beliau terkejut karena di dalamnya sudah ada yang diperlukan. Wajada 'indaha rizqa. Kalimatnya umum, semua ada di situ. Butuh buah, ada buah di situ. Butuh makan, ada makan di situ. Kalimatnya menggunakan kullama, menunjukkan rutinitas. Jadi bukan sekali dua kali. Di setiap ngantarkan ada penasaran. Ini bapak ibunya nugaskan saya ngantarkan ini, tapi kok sudah ada di situ? Ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Paman kan yang tugas ngantarkan, kenapa sudah ada di sini? Karena anak ini terbiasa iyyaka na'budu, hubungannya dekat dengan Allah. Anak yang didekatkan dengan Allah, maka yang pertama keluar di lisannya kalimat-kalimat kebaikan yang lekat dengan Allah. Ajari anak Anda subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Maka apapun yang terjadi pada dirinya, maka kalimat itu yang keluar di lisannya pertama kali. Anak mau disuntik, yang keluar bukan sakit, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah. Dulu ada anak kecil mau disuntik yang disebut nama Allah, astaghfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni. Mau disuntik minta ampuni dosa. Jadi saya menarik tuh anak-anak di sekolah kan, di sini kita ajarin pendidikan Qurani, di kurikulum Quran diturunkan. Itu mereka kalau kosong, itu yang disebut Quran. Kosong tuh keluar Quran aja. Lagi main perosotan apa, karena kosong tuh yang keluar itu. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, otomatis masuk. Nah sama seperti tadi, Maryam otomatis langsung bilang, huwa min indillah, paman semua dari Allah.
Jadi kalau kita kuat na'budunya, bahkan belum angkat tangan pun Allah tahu apa yang akan dimintakan, sudah diberikan sebelum dimohonkan. Dan dicontohkan Maryam bukan nabi, bukan rasul, untuk memberikan pesan kepada kita bahwa semua kaidah ini berlaku bagi setiap hamba Allah yang memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ibadah, Nabi Muhammad pun saat diserahkan, bukan gelar nabi dan rasul yang dipanggil, tapi gelar ibadahnya sebagai seorang hamba. Kenapa engkau aku panggil untuk Isra? Karena ibadahmu itu tak tertandingi, maksimal, luar biasa. Nabi Rasul sebelumnya nggak bisa menyaingi Nabi Muhammad SAW, yang dijamin surga, dijamin terbebas dari maksiat, dijaga, ma'sum madmun, madmunun bil jannah, ma'sumun minal ma'siyah. Masih mampu berdiri dalam salat malamnya, rakaat pertama bengkak kaki, sehingga Nabi Isa menyebutnya dengan Ahmad. Maka langsung diundang oleh Allah menerima perintah salat itu dengan kehormatan yang luar biasa. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, mi'raj naik ke atas ke langit. Dengan kalimat apa panggilannya? Dengan kalimat abdun, puncak penghambaan dan ibadahnya. Bukan kerasulannya, bukan kenabiannya, tapi kalimat puncak ibadahnya sebagai seorang hamba. Turun Quran surah ke-17 ayat yang pertama, paling kiri sebelah atas. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, semakin tinggi puncak ibadah kita kepada Allah, semakin tinggi Allah akan mengangkat derajat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pendapat yang kedua disebutkan, kalau kita ingin maksimal menjadikan itu, maka mudhafkan, idofatkan, dekatkan, tempelkan. Kalau sholat, tempelkan diri kita seakan-akan langsung diawasi oleh Allah, walaupun kita tak mampu melihatnya. Iyaka, saya khususkan karena Allah. Bagaimana caranya? Langsung diajarkan oleh Nabi, supaya nggak ngarang sendiri. Hadis Muslim nomor hadis ke-8, bab ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ta'bud, kita mengatakan na'budu, kata Nabi, ta'bud. Kalau kamu sedang na'budu, kamu sedang sholat, kamu sedang ibadah, ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rasakan Allah mengawasimu, ada di depanmu, dekat denganmu. Kalau tak mampu engkau melihatnya, maka rasakan Allah langsung yang mengawasimu seketika. Itu yang disebut dengan ihsan. Kalau ada orang bersikap seperti itu yang disebut dengan iyaka yang paling maksimal.